Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Sukma Sundari dan rekan saya bernama Rina Hiji Lestari. kami dari program Pascasarjana Biologi Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada akan mempresentasikan tugas limnologi yaitu Sungai Code, merupakan sungai yang membelah kota Yogyakarta. Sungai Code merupakan sungai yang hulunya berasal dari Gunung Merapi, Jawa Tengah. Kemudian sungai ini dimanfaatkan sebagai pengairan, persawahan, khususnya di daerah Sleman dan Bantul, kemudian sebagai sumber air minum, perikanan, dan lain-lain. Nah, kemudian meningkatnya laju pertumbuhan penduduk ini memicu terjadinya pencemaran air di sungai, penyempitan badan sungai, tingginya erosi dan sedimentasi sehingga berujung pada terjadinya banjir. Berikut merupakan permasalahan yang kami sitasi dari Widodo pada tahun 2010 ketika di Sungai Codi ini terjadi musim kemarau, maka aliran airnya sangat kecil dan menyebabkan daya dukung sungai berkurang. Nah, berkurangnya daya dukung sungai ini menyebabkan usaha budidaya ikan di sungai kekurangan air karena ada beberapa bendungan di hulu dan menyebabkan di daerah hilir terjadi kekeringan. Saat musim hujan akan terjadi banjir. Nah, banjir ini menyebabkan pencemaran lingkungan dan kemudian menyebabkan setelah terjadi banjir akan surut, kemudian sungainya akan menjadi kotor karena ada sampah dan lumpur. Nah, pencemaran terjadi pada sumur warga dan di lingkungan masyarakat. Nah, untuk mengetahui kesehatan sungai, maka kita harus mengecek di bagian sempadannya atau di bagian riparian sungai. Nah, ini merupakan daerah sempadan sungai yang yang kita teliti. Nah, sempadan sungai ini berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Sempadan sungai merupakan garis kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Sempadan sungai memiliki kehidupan flora dan fauna di dalamnya mencerminkan tata guna lahan yang berkesinambungan pada suatu wilayah. Keberadaan banyak jenis flora dan fauna merupakan aset keanekaragaman hayati yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam dalam jangka panjang. Nah, kemudian ini merupakan daerah sempadan sungai pada titik yang berbeda, di mana pada titik yang pertama itu dibatasi dengan pohon yang berkayu lebih banyak, sedangkan pada titik yang kedua di, di daerah aliran sungainya itu lebih dominan pada tanaman herba, sedangkan tanaman kayunya jaraknya lebih jauh dari aliran sungai. Nah, kemudian ini adalah kegiatan masyarakat yang ada di sekitar, di mana di daerah sempadannya masyarakat memanfaatkannya sebagai menambang pasir untuk memenuhi ekonomi dan ini di bawah jembatan. Nah, kemudian di gambar yang kedua ada air Sungai Codi ini dialirkan di sepanjang sempadan yang dimanfaatkan sebagai masyarakat untuk pengairan. Baik, berikut merupakan penampang melintang vegetasi sungai yang sudah kami buat secara sederhana. Nah, secara sederhana, vegetasi sungai yang ada di kiri dan kanan Sungai Code itu bervariasi. Nah, A ini merupakan bagian dari badan air Sungai Code, yang B termasuk tumbuhan kecil seperti rerumputan dan lain sebagainya. Nah, C juga rumput yang lebih tinggi dibandingkan yang rumput-rumput B. Nah, untuk yang D, ini contoh dari tumbuhan sedang. Contohnya adalah pisang. Nah, yang E ini menggambarkan adanya tumbuhan bambu yang jaraknya lebih jauh dari badan air. Dan F termasuk dari tumbuhan tingkat tinggi berkayu
yang jaraknya juga jauh dari badan air. Nah, ini terletak di kiri dan kanan sempadan sungai. Nah, secara rinci kami sudah melakukan identifikasi untuk vegetasi riparian apa saja yang ada di sungai, yang ada di sempadan sungai. Nah, untuk kelas vegetasi kecil yang kami kelompokkan itu setidaknya terdiri dari 8 spesies, termasuk di dalamnya ada paku-pakuan, ada putri malu, rumput teki, talas, dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari vegetasi-vegetasi kecil di sempadan sungai ini yang pertama sebagai jasa penyaring atau filter materi tanah dan mineral, air, serta zat hara. Karena seperti yang kita ketahui bahwa posisi dari tumbuhan ini sangat berdekatan dengan sungainya. Yang kedua, menjaga kualitas perairan melalui pengaturan suhu. Yang ketiga, habitat hewan untuk kawin dan memijah, seperti ikan-ikan yang ada di sungai tersebut. Nah, yang kedua adalah vegetasi riparian yang berukuran sedang. Nah, di sini kami mengelompokkan setidaknya ada 8, termasuk di sini ada petai Cina, rumput gajah, pisang, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga pelestarian air tanah dalam atau groundwater yang sangat esensial. Yang kedua, pengendalian erosi dan sedimentasi melalui prakaran. Dan yang ketiga, menyediakan pakan bagi satwa liar. Seperti yang kita ketahui bahwa ini petai Cina, pisang, dan lain sebagainya itu sebagai sumber pakan dari satwa-satwa yang ada di pinggiran sungai. Nah, di sini terakhir itu vegetasi riparian yang kami kelompokkan besar, di mana setidaknya ada 5. Yang pertama ada jujing yang berada di pinggiran sungai, lalu ada jati, kelapa, dan cemara. Nah, di sini fungsinya menjaga pelestarian air tanah dalam atau groundwater yang sangat esensial sama dengan fungsi dari vegetasi yang sedang. Nah, di sini bedanya mungkin ini ukuran dari vegetasinya lebih besar sehingga perakarannya lebih kuat untuk menahan erosi dan sedimentasi. Jadi kesimpulannya dari hasil observasi kami di lapangan bahwasanya secara keseluruhan vegetasi yang ada di titik pengambilan sampel atau observasi di bagian hulu Sungai Code masih beragam dan sepertinya masih mendukung kesehatan sungai. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami mohon maaf ada kekurangan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.